Puji nama Tuhan. Sore hari ini kita berjumpa lagi dalam renungan sore. Sore ini saya ingin sama-sama Bapak Ibu yang ada sore ini melihat kebenaran firman Allah yang kita akan baca bersama-sama dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Apa yang dikatakan firman Allah? Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau saudara membaca ayat ini, jelas di sana kita dilarang untuk menjadi sama seperti dunia. Tentu kita bertanya dan berkata, kenapa kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini? Karena Bapak Ibu harus tahu, di dunia di mana kita tinggal, di mana kita berada, penuh dengan kejahatan. Di mana pada waktu malaikat Tuhan, yaitu Lucifer, dia berontak kepada Allah, ingin menyamakan diri dengan Allah, maka pada saat itulah Allah mencapakan dia dari surga. Dia dibuang ke bumi. Dan pada saat itulah maka malaikat Lucifer ini dia membangun kerajaan di bumi. Dia membangun kerajaannya di bumi ini. Sebab itu Bapak Ibu, bumi yang kita diami ini sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan. Kalau saudara melihat bagaimana iblis atau Lucifer ini memberontak kepada Tuhan, saudara akan melihat itu dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 15. Di sana dijelaskan bagaimana Lucifer ingin berontak kepada Tuhan, dia ingin menyamakan diri dengan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa surga itu adalah tempat yang penuh dengan kemuliaan. Surga itu tempat yang penuh dengan kekudusan. Surga itu penuh dengan kesucian. Di sana tidak ada dosa, di sana tidak ada kebohongan, di sana tidak ada tipu muslihat, di sana tidak ada kemunafikan, di sana tidak ada iri hati, tidak ada kepahitan, tidak ada kepalsuan, tidak ada kejahatan, tidak ada kenyajisan. Tetapi yang ada di sana adalah kemuliaan Tuhan. Yang ada di sana adalah kekudusan Tuhan. Yang ada di sana adalah kesucian Tuhan. Sebab itu kita dengan tegas sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai pengikut Tuhan, Allah ingin supaya kita hidup berbeda dengan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Allah ingin supaya hidup kita ini bersinar. Allah ingin supaya hidup kita menjadi terang. Allah ingin supaya hidup kita menjadi saksi. Allah ingin supaya hidup kita memancarkan Kristus. Allah ingin supaya kita hidup benar-benar turut seperti yang Allah mau. Hidup sesuai dengan yang Allah inginkan. Dan saya mau katakan hal ini tidak mudah bagi kita. Karena kita hidup di dunia di mana kejahatan begitu luar biasa. Yang kita setiap hari lihat. Mulai pagi sampai malam kita melihat orang melakukan kejahatan. Jadi saya mau katakan untuk melakukan hal yang benar, untuk hidup tidak sama seperti dunia, ini bukan hal yang mudah bagi kita. Tapi saya ingin katakan kepada semua yang sedang mengikuti siaran ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan biarkan kita berjalan sendiri. Tuhan tidak akan tinggalkan kita melakukan kebenaran itu dengan kekuatan kita sendiri. Karena kalau kita melakukan itu dengan kekuatan kita sendiri, yang pasti kita tidak bisa. Tapi kalau saudara melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-13, apa yang dikatakan di sana? Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dalam dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara melihat di sini firman Allah berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, maka dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Apakah roh kebenaran itu? Roh kebenaran itu yaitu Roh Kudus.
kalau Roh Kudus atau roh kebenaran itu datang dalam hidup kita, memenuhi kehidupan kita, maka kita akan berjalan dari kebenaran menuju kepada kebenaran. Inilah yang membuat kita dapat hidup benar, hidup berbeda dengan mereka-mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita tidak mungkin hidup berbeda dengan mereka kalau hidup kita tidak dipimpin oleh roh kebenaran atau Roh Kudus itu. Tapi saya ingin katakan, kalau saudara ingin supaya hidup saudara berbeda dan tidak sama dengan dunia ini, saudara harus mengizinkan roh kebenaran itu memimpin hidupmu, yaitu Roh Kudus. Karena kalau roh kebenaran itu memimpin kehidupan kita, saya percaya saudara akan berbeda. Kita akan berbeda dengan mereka-mereka yang ada dalam dunia ini. Sebab itu kalau Paulus menasihatkan kita supaya kita jangan serupa dengan dunia ini, tetapi kita harus berbeda, karena Paulus tahu di dalam kita ada kuasa, ada kekuatan yang dahsyat yang dapat memampukan kita untuk berjalan dalam kebenaran Allah. Puji nama Tuhan. Firman Allah saya tidak panjangkan. Saya percaya dengan kebenaran firman Allah yang kita dengar, kita boleh hidup semakin hari semakin benar sampai kita menuju ke dalam kesempurnaan.